Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman semua bagaimana strategi biar kita bisa lulus SKD CPNS maupun sekolah kedinasan tahun 2001. Namun sebelumnya saya minta teman-teman yang belum sempat untuk subscribe channel saya untuk bisa di subscribe ya. Oke, jika sudah, baik kita langsung saja ke yang pertama ya. Ini paling awal ya, kenapa sih kita ini ingin tes CPNS atau sekolah kedinasan? Silakan teman-teman jawab masing-masing. Ya, saya ini mau tes sebenarnya untuk apa? Apakah mau karena ikut teman, disuruh keluarga, orang tua, kakak, ya, atau kemauan sendiri teman-teman ikut tes CPNS. Ya. Kemudian setelah itu niat saya nanti ketika misalnya saya lulus, saya mau ngapain? Mau langsung beli mobil dari hasil gaji tadi? Mau beli rumah? Atau mau apa? Nah, saya coba arahkan ke teman-teman semua bagaimana supaya niat kita yang kita perbaiki. Ya, teman-teman bisa coba dengan niatnya adalah niat yang nanti bernilai pahala. Bisa teman-teman mencoba dengan ketika saya lulus, gaji pertama saya infakkan semuanya untuk anak panti ya. Atau bisa juga nanti ketika saya lulus, gaji saya nanti saya bisa kumpul untuk bisa berangkatkan kedua orang tua tanah suci atau salah satunya ke tanah suci atau umroh, atau niat saya langsung menikah ya, karena dengan niat-niat kebaikan semacam itu maka pasti insya Allah ya rezeki juga semakin mendekati. Ini ada salah satu quote ya, niat itu seperti Anda mengirim surat salah tulis alamat maka akan sangat tempati. Jadi teman-teman jangan sampai salah niat. Ketika teman-teman salah niat maka pasti salah tempat. Makanya di awal tadi saya mulai dengan pertanyaan, kenapa Anda ikut tes CPNS atau tes masuk di sekolah kedinasan sih? Ya, jadi teman-teman harus bisa jawab itu. Oke, itu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan perbikin niat. Yang kedua ya, teman-teman harus belajar ya. Saya ingat waktu saya belajar itu hampir 3 bulan atau 2 bulan ya. Ya, ketika persiapan mau tes tahun 2017 ya. Nah, hanya saja saat itu justru saya malah tidak lolos di TWK. Ya, bukan, ya TWK kayak kuliah saya waktu itu saya tidak lulus di TWK. Sehingga pada tahun 2018 saya belajar lagi. Saya belajar juga hampir 2 bulan ya. 2 bulan sampai 3 bulan. Di situ saya coba belajar lagi soal-soal dari berbagai referensi ya. Baik saya searching di YouTube, kemudian di Google dan lain-lain untuk persiapan tes SKD-nya lagi. Nah, saya kurang lebih waktu itu saya lakukan simulasi sekitar lebih dari 20 kali melakukan simulasi secara online ya. Dari situ saya akan banyak belajar ya, selain manajemen waktu ya, kemudian kita tetap cara jawab soal mulai dari mana duluan. Nah, di sini saya sarankan teman-teman, waktu itu saya jawabnya dari soal TKP duluan ya. Teman-teman mungkin bisa dengan sharing karena saya pernah share materi ini di yang tes 2019, alhamdulillah beberapa pada lolos dengan mengikuti strategi saya. Itu mereka juga mengikuti itu ya. Kerjakan dari TKP, kemudian TWK, baru yang terakhir adalah TIU. Saya juga demikian. Saya belajar siang malam sampai kepala saya sakit. Karena memang saya lagi fokus betul untuk belajar bagaimana bisa menaklukkan soal-soal SKD. Dan alhamdulillah hasil belajar saya membuahkan hasil dengan lulus. Waktu itu lulus passing grade ya. Meskipun di awal saya sempat jatuh di berkas, kemudian saya kembali protes dan diakomodir kembali untuk bisa ikut tes ya. Dan alhamdulillah bisa lolos di SKD bahkan sampai SKB ya. Nah, jadi saya sarankan teman-teman sekalian yang ingin lulus dalam seleksi CPNS maupun sekolah kedinasan, maka harus belajar ya. Ya. Sumber belajar sekarang cukup banyak ya, teman-teman tinggal searching saja. Oke, itu yang kedua ya. Yang pertama tadi perbikin niat, yang kedua adalah belajar ya.
Yang ketiga doa. Ya, ini paling penting ya ketika teman-teman sudah berbikin niat, kemudian sudah belajar, maka jangan lupa untuk berdoa. Doa ini ibadah ya teman-teman. Dan doa juga bukan hanya doa untuk diri sendiri supaya saya bisa lulus, tidak. Tapi doa juga untuk orang lain ya. Kenapa doa untuk orang lain? Ya biar malaikat yang justru malah malaikat justru doakan kita ya. Sebaliknya, malaikat doakan kita ya gitu. Ya, jangan jadikan teman-teman sebagai kompetisi ya. Tapi jadikan teman-teman Anda sebagai kesempatan untuk teman-teman bisa lulus dengan cara mendoakan mereka. Ya, karena di sini ada salah satu hadis, biarlah untuk kebaikan saudaramu tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata dan bagimu kebaikan yang sama. Jadi, jangan lupa teman-teman untuk berdoa kepada teman-teman Anda yang sama-sama tes ya. Ini juga berlaku baik di saat tes sekolah kedinasan maupun tes CPNS ya. Dan hal ini saya sampaikan juga di pernah ngisi materi di salah satu forum ya. Saya coba sampaikan sebenarnya, dan alhamdulillah alumni-alumninya ada beberapa yang lolos di tahun 2019 kemarin. Itu ya. Berikutnya setelah teman-teman berdoa, ya ini salah satu cara bagaimana kita untuk mendekatkan rezeki ya, atau memudahkan urusan-urusan kita, yaitu dengan memperbanyak sedekahnya. Teman-teman, mungkin teman-teman bisa searching keutamaan sedekah cukup banyak di YouTube ya. Jadi di sini saya tidak perlu sampaikan apa sih keutamaan sedekah, tapi yang pasti teman-teman coba berupaya dengan melakukan sedekah. Sedekah untuk memudahkan teman-teman nanti saat ini berhadapan dengan soal-soal SKD ya, maupun nanti soal-soal SKB ketika teman-teman lulus di SKD nanti ya. Kemudian, nah ketika teman-teman sudah yang pertama tadi berbikin niat, kemudian doa, belajar, ya, sedekah. Ini yang terakhir adalah teman-teman sudah bisa tawakal atau berserah diri kepada Allah. Jadi jika memang ini adalah rezeki kita, maka sudah tidak akan mungkin bisa tertukar lagi. Percaya saja, tidak perlu lagi teman-teman bayar sana bayar sini untuk bisa lolos ya. Karena yakin saja ketika itu rezeki teman-teman, maka pasti akan lolos. Apalagi teman-teman sudah bersusah payah, sudah berusaha, sudah berdoa, sudah lakukan semua hal. Jadi sisanya teman-teman tinggal serahkan saja urusan teman-teman di Allah. Ya, karena tawakal itu pasrah disertai dengan usaha ya. Ingat, ini salah satu Quran surat At-Talaq, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ya. Jadi teman-teman silakan bertawakal ketika hal-hal tadi telah teman-teman lakukan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya simulasi dan pembahasan. Jadi setelah langkah-langkah itu sudah teman-teman lakukan, maka mulai lakukan simulasi dan latihan soal ya. Jadi nanti di video-video berikut ya, saya akan share bagaimana menjawab soal-soal. Saya akan fokus ke soal-soal TIU ya. Mana bisa menjawab soal TIU biar bisa lolos SKD-nya, lolos passing grade-nya dengan ya seperti itu ya. Namun sebelumnya mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe yang belum sempat subscribe, dan jika merasa video ini bermanfaat jangan lupa untuk di-share, dan jika ada pertanyaan bisa tanya melalui kolom komentar di sini, atau yang mau request silakan. Mungkin itu saja yang bisa share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.